Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Mau ngapain dia itu? Dia berlutut di depannya Putri. Mau ngapain lagi nih orang? Udah lagi nih dramanya. Kamu ngapain, Vel? Put, tolong maafin papaku, Put. Tolong buat papaku bebas dari penjara. Apa kamu bilang? Bebasin papamu dari penjara? Iya, Put. Kamu pasti bisa kan, Put? Buat papaku bebas dari penjara, Put. Papamu kan, Put? Yang ngelaporin papaku biar bisa papaku masuk penjara, kan? Iya kan, Put? Jadi harusnya kamu bisa kan, Put? Untuk ngebebasin papaku dari penjara. Iya kan, Put? Tolong, Put. Maafin aku, Put. Aku minta maaf lah ini, Put. Apaan sih si Feli? Gak tau malu banget ya dia. Iya bisa-bisanya ya dia minta Putri buat bebasin papanya dari penjara. Wah lo keterlaluan banget sih, Dek. Lo gak tau diri banget ya jadi orang, Dek. Ngaca ya, Dek. Papa lo itu ya udah ngebunuh adiknya Putri. Dan sekarang lo minta papa lo dibebasin. Gak tau diri banget ya orang ini. Masih untung ya papa lo tuh dibiarin hidup sama papanya Putri. Kalau gue jadi papanya Putri ya udah gue bunuh itu papa lo. Sumpah ya, ada ya orang yang gak tau malu kayak lo, Dek. Gregetan banget sih gue sama lo, Dek. Tolong, Put. Tolong bebasin papaku dari penjara, Put. Papaku pasti bisa kan cabut laporan papaku, Put. Tolong, Put. Aku gak bisa hidup tanpa papaku, Put. Dari tolong maafin papaku. Tolong bebasin papaku dari penjara, Put. Tolong, Put. Tolong. Put, coba kamu bayangin, Put, hidup tanpa papaku, Put. Aku gak bisa hidup tanpa papaku, Put. Tolong ngertiin aku, Put. Tolong, Put, aku minta maaf, Put. Tolong bebasin papaku dari penjara ya, Put. Cabut laporan papaku, Put, biar papaku gak di penjara, Put. Aku gak bisa hidup tanpa papaku, Put. Kamu bayangin jadi aku, Put. Kamu bayangin jadi aku yang gak bisa hidup tanpa papaku, Put. Jadi tolong bebasin papaku. Tolong, Put, tolong. Maafin aku, Put, maafin aku. Aku tahu keluarga aku salah, Put, dan aku minta maaf, Put. Tapi keluarga aku bakal hancur kalau papaku masuk penjara, Put. Jadi tolong bebasin papaku, Put. Aku gak bisa hidup tanpa papaku. Tolongin aku, Put, aku minta maaf. Tolong bebasin papaku, Put. Aku minta maaf, Put. Aku minta maaf sama kamu, Put. Tolong ya, Put. Dia kira keluarganya Putri gak hancur apa? Setelah papanya itu ngebunuh adiknya Putri? Mikir dong, Vel, sebelum ngomong. Putri itu lebih sakit, tau gak sih? Papanya diserang, adiknya dibunuh. Kamu tuh yang lebih jahat, tau gak sih, Vel? Tolong, Put. Tolong maafin keluarga aku, Put. Aku janji, Put. Kalau papaku bebas dari penjara, Put, aku bakal berubah, Put. Aku bakal jadi orang yang baik. Aku gak bakal ganggu orang-orang lagi. Aku bakal berbakti sama orang tua. Aku bakal jadi orang yang pendiam, Put. Janji, Put, aku berani sumpah, Put. Jadi tolong ya, Put, tolong bebasin papaku dari penjara, Put. Aku gak bisa hidup tanpa papaku, Put. Tolong ya, Put. Aku bakal berubah, Put, kalau papaku bebas, Put.
Tolong bantu papa aku, Put. Kamu bisa kan bantu aku, Put. Kamu bisa kan bantu aku, Put. Jadi gimana, Put? Kamu bisa kan buat papaku bebas dari penjara kan? Kamu bisa kan nyuruh papamu untuk cabut laporan yang papamu buat untuk papaku? Kamu bisa kan, Put? Kamu bisa kan? Bisa. Aku bisa kok bantu kamu, Vel. Untuk cabut laporan yang papaku buat. Apa kamu bilang, Put? Kamu bakal bebasin papanya Feli? Put, ya bener aja dong, Put. Papanya Feli lo udah jahat banget sama papamu, Put. Put, yang benar, Put. Kamu bisa bebasin papaku. Bener, Put. Bener, kamu bisa, Put. Iya, aku bisa kok, Vel. Asalkan papamu juga harus bisa untuk ngebalikin adikku yang udah dibunuh sama papamu. Kasihan deh adik kelas 1 ini. Kena prank loh si Feli. Habisnya nggak ngotak banget sih. Papanya udah ngebunuh orang. Sekarang minta dibebasin dari penjara. Kalau ngomong tuh yang benar aja dong, Dek. Mikir dulu sebelum ngomong. Gimana, Vel? Kamu bisa nggak balikin adikku lagi? Bisa nggak, Vel? Nggak bisa kan, Vel? Jadi aku juga nggak bisa ya buat ngebebasin papamu dari penjara. Put, kamu serius ngomong kayak gitu, Put? Put, papa aku bakal di penjara loh, Put. Aku bakal hidup sengsara seumur hidupku loh, Put. Aku bakal hidup menderita loh kalau papa aku di penjara, Put. Kenapa sih kamu jahat banget, Put? Kenapa kamu jahat banget? Kenapa kamu gak buat papa aku masuk penjara, Put? Kamu itu jahat banget, Put. Kamu serius kamu kayak gitu? Selama 10 tahun aku hidup sengsara dan menderita gara-gara papamu gak buat orang tua aku di penjara. Kamu kasihan gak sama aku, Vel? Keluargamu kasihan gak sama aku? Jadi kamu gak usah membolak-balikan fakta ya. Keluargamu tuh jauh lebih jahat, Vel. Papamu juga udah ngebuat adikku jadi meninggal, Vel. Keluargaku jadi hancur gara-gara itu. Papamu yang di penjara ya, Vel. Itu belum seberapa dibanding sengsara dan menderitanya keluargaku. Jadi jangan harap ya, Vel. Aku bakal cabut laporan yang papaku buat. Papamu itu harus dipenjara, Vel. Karena ini karma bagi keluargamu. Karena kamu juga udah jahat sama orang-orang. Dasar nggak tau malu. Kasihan jadi miskin sekarang. Dek, lo tuh udah hancur banget sekarang, Dek. Lo itu sekarang jauh lebih rendah daripada sampah. Bahkan ya, Dek, lo tuh dibilang sultan abal-abal udah gak cocok, tau gak sih? Karena kasta lo itu sekarang udah lebih rendah daripada rakyat jelata. Kasian banget ya lo, Dek. Selamat hidup miskin ya sekarang, Dek. Lo itu udah benar-benar sebatang kara sekarang. Kasian, Dek. Tolong bebasin aku. Aku gak bisa hidup miskin kayak gini. Aku harus hidup mewah. Tolong bebasin mamaku. Bebasin mamaku. Tolong keluarin aku dari sini. Keluarin aku dari sini. Aku gak bisa hidup di penjara ini. Tolong keluarin aku. Keluarin aku sekarang juga. Diam. Suara kamu tuh keras sekali tau. Kupingku tuh sampai sakit dengernya. Tolong keluarin aku. Aku gak bisa ada di sini. Keluarin aku sekarang juga. Udah diam. Kamu tuh gak bakal bisa bebas, Yudi. Kamu tuh udah ngelakuin kejahatan yang sangat banyak banget. Oh iya, besok tuh bakal ada sidang putusan tentang berapa lama kamu di penjara. Jadi kamu siap-siap ya, Yudi. Besok sidang putusannya.
Kenapa cepat sekali? Kenapa cepat sekali? Aku belum sempat nyuap hakim supaya aku gak dipenjara dalam waktu yang lama. Kenapa cepat sekali? Kenapa cepat sekali? Ya soalnya ini kasus terbesar dan terheboh di kota ini. Makanya sidang putusannya itu cepat dilakuin. Lagian ya Yudi, emang kamu bisa nyuap hakimnya? Kamu masih punya duit sekarang. Kamu udah miskin Yudi. Kamu gak bakal bisa nyuap hakimnya. Tamunya sudah datang. Oke. Yudi, kamu bakal kedatangan tamu sekarang. Tamu? Siapa? Ini dia datang. Pak Surya. Halo Yudi. Akhirnya kita ketemu lagi ya Yudi. Pak Surya, tolong keluarin saya dari sini Pak. Saya nggak bisa tinggal di sini. Tolong keluarin saya dari penjara ini Pak. Loh, kok kamu malah minta saya sih untuk bantuin kamu bebas? Saya mana bisa ngelakuin hal seperti itu Yudi. Pak Surya kan pejabat paling tinggi di negara ini Pak. Kalau Bapak ngomong sama polisi, pasti polisi bakal membebaskan saya, Pak. Tolong, Pak. Keluarin saya dari sini, Pak. Tolong keluarin saya dari sini, Pak. Iya, saya tahu saya itu adalah pejabat tertinggi. Tapi kamu sekarang cuma rakyat biasa, Yudi. Jadi buat apa saya menolong rakyat biasa seperti kamu? Lagian ya Yudi, ini semua karena kecerobohan kamu sendiri. Jadi buat apa saya nolongin kamu? Ya kamulah yang harus mengurus dirimu sendiri. Pak Surya, saya kesini cuman mau melihat kamu untuk terakhir kalinya Yudi. Kasihan sekali ya kamu. Kamu harus mendekam di penjara seperti ini. Ya sudah, kalau begitu saya permisi ya. Terima kasih karena sudah mengantar saya. Siapa Suryo? Pak Suryo yang ngebawa mobilnya Raja kan? Ya kan Pak? Pak Suryo kan? Yang ngebawa mobilnya Raja? Iya kan Pak? Berani sekali ya kamu menuduh saya melakukan hal yang tidak terpuji seperti itu. Saya tahu itulah Bapak, karena saya sama sekali tidak pernah merencanakan itu. Tapi tenang saja Pak, saya yang bakal bertanggung jawab atas masalah itu, agar Bapak tidak dicurigai oleh siapapun. Kenapa? Kenapa kamu mau bertanggung jawab untuk sesuatu yang tidak kamu lakukan? Karena saya perlu pertolongan dari Pak Suryo. Pertolongan? Pertolongan apa? Keluarin kamu dari tempat ini. Saya kan sudah bilang Yudi, saya tidak bisa mengeluarkan kamu dari tempat ini. Bukan. Tapi tolong bantu anak dan ibu saya. Bantu anak dan ibu kamu. Iya, ibu dan anak saya sekarang sudah tidak punya apa-apa, Pak. Jadi tolong bantu anak dan ibu saya agar mereka tidak hidup melarat di masa depan nanti. Saya berjanji, Pak. Saya yang bakal bertanggung jawab atas pengeboman mobilnya Raja. Supaya Pak Suryo nggak dicurigain oleh siapapun. Kenapa saya harus dicurigai, Yudi? Saya tidak ada melakukan hal yang tidak terpuji seperti itu. Ajudan? Siapa Suryo? Uang. Siapa Suryo? Ini Pak Suryo. Lupakan apa yang kamu dengar hari ini.
Siapa Surya? Pak Surya, tolong bantu anak dan ibu saya, ingat ya Pak. Tolong Pak. Silakan masuk Pak Surya. Bapak kenapa marah? Siapa yang marah, Raffi? Bapak tidak ada marah kok. Bapak itu cuman agak sedikit kesal aja, Raffi. Karena tadi ada warga biasa yang berani sekali untuk mengancam Bapak. Berani sekali warga biasa itu. Terus Bapak bakal singkirin dia? Untuk sekarang, sepertinya tidak. Karena kita masih memerlukan orang itu. Oke Pak. Oh iya Raffi, bagaimana? Kamu suka dengan kotak warna ini? Suka? Bagus Raffi. Sebentar lagi kamu bakal bersekolah di sini. Di sekolah yang paling bagus di kota ini. Sekolah? Sekolah di mana Pak? Di SMA Negeri Swasta. Papa udah pulang, Pak. Gimana tadi hari pertama masuk kantor, Pak? Banyak yang harus Papa lakuin tadi, Mah. Papa harus renovasi kantor, harus ganti alat-alat di situ. Oh, kok gitu, Pak? Alat-alatnya jadul banget, Mah. Terus juga kantornya jelek banget. Ternyata dana untuk renovasi sama ganti alat-alat kantor itu dikorupsi juga sama si Yudi, Mah. Ya ampun. Semoga setelah Papa berikan fasilitas yang bagus, para pegawai ini semakin semangat untuk ngebantu masalah masyarakat, Mah. Iya, Pak. Tapi Papa gimana, Pak? Papa kuat nggak ngejalanin ini semua, Pak? Untuk sekarang Papa masih kuat, Mah. Dan semoga kedepannya Papa masih kuat terus. Dan tau nggak, Mah? Hari ini aja ya, Papa udah ngabisin 10 miliar, Mah, untuk kantor tadi. Wah, banyak banget ya, Pak. Tapi, Pak, emangnya berapa ya penghasilan kita hari ini, Pak? 10 triliun, Mah. Ih, Papa, ngabisinnya 10 miliar, tapi pendapatannya 10 triliun. Itu kapan habisnya, Pak, duit kita, Pak? Ya gimana dong, Mah? 17 perusahaan kita kinerjanya bagus terus, makanya untung terus, Mah. Padahal Papa udah gak fokus kan buat ngurusin 17 perusahaan kita. Kok untungnya masih banyak banget sih, Pak? Papa juga gak ngerti, Mah. Padahal para pegawai-pegawai perusahaan itu Papa udah suruh males-males loh kerjanya. Tapi ternyata untungnya masih besar, Mah. Papa juga bingung, Mah. Ya ampun, Pak. Selamat malam, Pak Raja. Bu Isabel. Asisten, ada apa ya, Asisten? Saya baru saja mendapatkan informasi kalau besok akan diadakan sidang putusan terhadap kasus dari Pak Yudi Baskoro Naraka. Sidang putusannya akan diadakan di Pengadilan Agung Kota Jakawarna. Untuk Bu Isabel dan Pak Raja akan datang kan besok di sidang putusannya itu? Datang, Asisten. Baik, Pak Raja. Akan saya urus semuanya sekarang. Ya ampun, Pak. Kira-kira si Yudi itu bakal dipenjara berapa lama ya, Pak? Ya pasti nggak sebentar, Mah. Yudi itu kejahatannya sudah luar biasa sekali. Semoga Yudi mendapatkan hukuman yang setimpal, Mah. Dulu Yudi itu udah ngebuat kita dipenjara selama 9 tahun. Setidaknya dia harus dipenjara berkali-kali lipat dari itu. Iya, Mah. Dia itu harus merasakan apa yang dulu kita rasakan. Feli, gimana? Papamu bisa bebas atau enggak? Aku udah berlutut tadi, Nak. Aku udah minta maaf sama dia. Dan aku udah ngilangin harga diriku.
Tapi si Putri Sultan abal-abal itu gak mau, Nek, untuk bebasin Papa dari penjara. Kita bakal miskin. Kita bakal miskin seumur hidup kita. Terus gimana ini sekarang, Nek? Apa yang harus kita lakuin, Nek? Gak ada lagi yang kita lakuin. Keluarga kita sudah hancur sekarang. Hancur semuanya. Besok itu sidang putusan papamu untuk menentukan seberapa lama dia bakal dipenjara. Dari kasus kejahatannya dia, sepertinya papamu bakal dipenjara dalam waktu yang sangat lama. Dalam waktu yang lama? Iya. Papamu itu melakukan kejahatan yang sangat besar. Jadi dia bakal dipenjara dalam waktu yang sangat lama. Hancur, keluarga ini hancur. Kita udah gak punya kesempatan lagi untuk bisa jadi sultan. Sudah, nenek mau tidur sekarang. Besok kita bakal berangkat ke pengadilan untuk menyaksikan papamu akan dipenjara dalam berapa lama. Kenapa hidupku jadi kayak gini sih? Kenapa aku harus menderita kayak gini? Dari lahir aku udah hidup mewah dan sultan. Tapi kenapa sekarang kayak gitu? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Indah dan saya Tika dalam Berita Pagi Rich News. Pemirsa, saat ini kami sudah berada di Gedung Pengadilan Agung Kota Jakawarna, di mana saat ini akan diadakan sidang putusan terbesar, yaitu dari kasus mantan pejabat tertinggi Kota Jakawarna, yaitu dari Pak Yudi Baskoro Naraka. Terdakwa Yudi akan menghadapi tuntutan yang sangat berat sekali, bukan hanya dari korupsi puluhan triliun, tapi juga dugaan pembunuhan berencana terhadap bayi yang dikandung oleh istri dari pejabat tertinggi Kota Jakawarna saat ini, yaitu Pak Raja Semesta. Dan saat ini di luar Gedung Pengadilan Agung Kota Jakawarna sudah dipenuhi para warga yang ingin menuntut keadilan. Berikut kondisi saat ini. Yudi, kamu harus bertanggung jawab, Yudi! Kamu harus bertanggung jawab, Yudi! Bisa-bisanya ya kamu korupsi selama ini. Benar-benar jahat kamu, Yudi. Rakyat kelaparan tapi kamu malah ngambil duit rakyat. Tega kamu, Yudi, tega. Kami mau Yudi dihukum semaksimal mungkin. Kamu harus menanggung semua perbuatanmu, Yudi. Dasar jahat kamu, Yudi. Tega kamu, jahat kamu, jahat. Ya ampun, udah ramai banget ternyata di Gedung Pengadilan Agung. Putri, kamu udah siap, Nak? Udah, Pak. Mama mana, Pak? Sebentar lagi datang, Nak. Ini dia, Mama. Halo, Nak. Mama. Mama, Putri, kalian sudah siap untuk melihat orang yang sering mengganggu keluarga kita resmi dipenjara? Sudah, Pak. Mama udah siap banget, Pak. Om Yudi harus merasakan akibatnya. Karena Om Yudi udah ngerebut adiknya Putri. Sekarang kita berdoa saja ya, agar hakim bisa memberikan hukuman yang setimpal untuk Yudi. Iya, Pak. Pak Raja, mobilnya sudah siap, Pak Raja, untuk menuju Pengadilan Agung Kota Jakawarna. Baik, asisten. Mah, Nak, ayo kita berangkat sekarang. Iya, Pak. Ayo, Pak. Itu ada yang datang itu! Siapa itu, siapa? Itu kan?
Wah benar, itu ibu sama anaknya Yudi tuh. Berani banget ya mereka datang. Dasar keluarga koruptor. Kita serang ya mereka. Yuk, dasar pergi kalian dari sini. Kami balik akan jahat. Dasar jahat. Dasar jahat. Dasar Baik pemirsa, baru saja kami melihat kehadiran dari keluarga dari Pak Yudi Baskoro Naraka. Tapi ternyata kehadiran mereka tidak disambut baik oleh para warga, karena para warga sepertinya masih kesal terhadap kelakuan Pak Yudi yang sangat semena-mena terhadap masyarakat saat ini. Dan saat ini pemirsa, sepertinya iring-iringan dari keluarga Pak Raja Semesta, yaitu pejabat tertinggi Kota Jakawarna, akan datang di Pengadilan Agung Kota Jakawarna. Itu keluarga Pak Raja! Pak Raja! Pak Raja! Ini dia pejabat tertinggi kita! Pak Raja! Pak Raja! Pak Raja! Hidup Pak Raja! Hidup Pak Raja! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Raja, mari ikut dengan saya. Kita akan masuk ke gedung sekarang juga. Ayo mah, nak. Asik. Terima kasih. Baik pemirsa, baru saja keluarga dari Pak Raja Semesta, pejabat tertinggi Kota Jakawarna saat ini memasuki gedung Pengadilan Agung Kota Jakawarna. Dan sepertinya sidang putusan akan segera dimulai pemirsa. Saksikan terus Rich News untuk mengetahui informasi selengkapnya. Bisa-bisanya sultan seperti aku dengan melempar kertas kayak gitu. Kita bisa nuntut mereka gak sih, Nek? Ya gak bisa loh, Feli. Kita udah gak punya uang lagi buat nuntut mereka. Kamu gak usah aneh-aneh ya, Feli. Kenapa sih hidupku harus kayak gini sekarang? Males banget deh. Aku harus ngeliat Putri Sultan abal-abal itu. Gara-gara dia, hidupku jadi hancur kayak gini sekarang. Putri, Sari, Jessica, kalian datang? Datang lah Put, kita tuh mau ngeliat seberapa menderitanya keluarga Feli sekarang. Bener, dia tuh udah jahat banget sama kita dari SD. Jadi sekarang kita mau lihat dia bakal semenderita apa sekarang. Ya juga ya, mereka udah bener-bener jahat. Semoga hukumannya setimpal sekarang. Putri, Ita, Mimu. Hai Put, kalian juga datang? Iya, aku pengen ngeliat papanya Feli bakal dipenjara seberapa lama sekarang. Ita itu salah satu korban dari keluarganya Feli, dan kita cukup trauma sama hal itu. Makanya kita pengen ngeliat papanya Feli bakal dipenjara seberapa lama sekarang. Ya ampun. Reksa, sini Reksa. Ada Bara Reksa juga. Hai guys. Ya ampun, rame banget ya. Yang mau ngeliat papanya Feli di penjara seberapa lama. Miranda. Hai Isabel. Kamu datang Miranda. Iya Isabel. Oh iya, selamat ya Isabel buat Raja, karena dia udah jadi pejabat tertinggi sekarang. Makasih ya Miranda. Iya sama-sama. Akhirnya ya Isabel, Yudi dipenjara juga hari ini. Iya Miranda, semoga si Yudi itu bisa dipenjara dalam waktu yang sangat lama. Hai, soalnya masih gak terima. Kayla meninggal gara-gara si Yudi. Semoga si Yudi itu bisa dipenjara dalam waktu yang sangat lama. Dia harus merasakan akibatnya. Darling. Iya Miranda, kita doakan yang terbaik ya Miranda. Semuanya harap berjaga. Sebentar lagi, terdakwa Yudi Baskoro Naraka akan segera memasuki gedung Pengadilan Agung Kota Jakawarna. Jaga tolong warganya agar tidak sampai ricuh. Papa bakal datang, Nek. Sepertinya, cu.
Baik pemirsa, saat ini kita akan menyaksikan detik-detik kedatangan terdakwa Pak Yudi Baskoro Naraka, mantan pejabat tertinggi Kota Jakawarna yang tersandung kasus korupsi puluhan triliun dan percobaan pembunuhan dari bayi yang dikandung oleh istri dari pejabat tertinggi Kota Jakawarna saat ini, yaitu Ibu Isabel Fortuna. Itu Yudi! Mana? Mana itu pejabat jalan? Wah, itu dia! Itu dia! Pemirsa, saat ini kita sedang menyaksikan kemunculan pertama dari terdakwa Pak Yudi Baskoro Naraka. Dan di sini terlihat pemirsa kalau para warga sangat murka sekali dengan Pak Yudi Baskoro Naraka. Yudi, bisa-bisanya kamu korupsi ya Yudi? Dasar pejabat nggak benar, jahat kamu Yudi. Mana ngebunuh bayi lagi? Iblis kamu Yudi, iblis. Kamu udah benar-benar hancur sekarang Yudi. Kamu harus dipenjara seumur hidup kamu. Dasar penjara jalan. Dasar pergi kamu sini. Kamu ini mati di kota sini. Jangan dari ricu. Jangan dari ricu. Karena sudah boleh ricu, saya akan membawa masuk terdakwa ke dalam gedung pengadilan agung. Ayo masuk Yudi. Dasar nggak tahu malu. Semoga dia dipenjara seumur hidup. Menjijikan banget kumisnya. Sidang putusan akan segera dimulai. Terdakwa dan para saksi sudah ada di dalam gedung pengadilan agung. Baik, kepada para peserta hadirin, hari ini akan diadakan sidang perkara pidana terhadap terdakwa Yudi Baskoro Naraka, mantan pejabat tertinggi Kota Jakawarna. Kasus yang akan disidangkan pada hari ini, yang pertama, kasus korupsi puluhan triliun. Yang kedua, kasus pembunuhan berencana. Dan yang ketiga, insiden pengeboman mobil di lapangan Bintang Raya. Ampun, banyak banget ya kejahatan papanya Feli. Semoga papanya Feli itu dipenjara seumur hidup. Banyak banget soalnya kejahatan papanya Feli. Yes, maluin banget sih si papa. Diam kamu Feli. Yes. Kepada para hadirin, dipersilakan untuk berdiri karena hakim akan memasuki ruangan sidang. Baik, sidang perkara atas nama Yudi Baskoro Naraka dengan ini resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik pemirsa, hari ini sidang bersejarah resmi dimulai dan kita akan melihat nasib dari Pak Yudi Baskoro Naraka. Seberapa lamakah dia akan mendekam di penjara? Jadi inilah akhirnya. Aku bakal di penjara sebentar lagi. Semangat ya, Pak. Iya, Mah. Penjarakan Yudi seumur hidupnya! Dia udah jahat banget sama banyak orang! Dia harus dipenjara seumur hidupnya dia! Jangan sampai Yudi bisa bebas dengan cepat! Penjarain dia dalam waktu yang sangat-sangat lama! Penjara seumur hidup? Yes! Luar banget ya mereka kalau ngomong! Dikira enak apa penjara seumur hidup? Hadirin dimohon tenang! Persidangan harus berjalan dengan tertib! Baik, untuk jaksa penuntut umum, silakan dibacakan kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan oleh Yudi Baskoro Naraka. Baik Yang Mulia. Kasus kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa
Pak Yudi Baskoro Naraka, mantan pejabat tertinggi Kota Jakawarna, yaitu yang pertama, terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dan menggunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi sehingga merugikan negara sebesar puluhan triliun. Sampai puluhan triliun? Emang gak benar itu si Yudi. Yang kedua, terdakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap janin yang dikandung oleh Ibu Isabel Fortuna dengan cara menyewa dokter palsu dan memberikan obat penggugur kepada istri dari Pak Raja Semesta. Sabar, mah. Ampun, iblis sekali Papanya Feli. Nggak habis pikir banget aku sama kelakuan keluarganya Feli. Dan yang terakhir, terdakwa terlibat dalam insiden pengeboman mobil yang dikendarai oleh Pak Raja Semesta saat Pak Raja Semesta akan menuju lapangan Bintang Raya untuk berkampanye. Hei Yudi, emangnya kamu ngelakuin itu Yudi? Enggak kan? Ibu diam aja bu. Ini demi masa depan keluarga kita. Untuk kasus korupsi dan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Pak Yudi Baskoro Naraka sudah dibuktikan langsung dengan rekaman suara yang diberikan oleh Pak Raja Semesta. Tapi untuk kasus insiden pengeboman, kami belum mendapatkan bukti langsung kalau Pak Yudi Baskoro Naraka secara langsung terlibat dalam insiden pengeboman tersebut. Baik, untuk terdakwa Yudi Baskoro Naraka, apakah Anda mengakui kalau Anda terlibat dalam insiden pengeboman yang terjadi kepada Pak Raja Semesta? Saya mengakui yang mulia kalau saya terlibat dalam insiden pengeboman mobil Raja Semesta. Wah, biadab kamu Yudi! Jahat banget kamu Yudi! Tega banget kamu Yudi! Tega banget kamu jadi orang! Ternyata benar Yudi yang ngelakuin, Pak. Emang Papa udah curiga dari awal. Ampun. Heh, Yudi! Kita kan gak ngelakuin itu, Yudi! Kenapa kamu ngelakuin itu, Yudi? Ibu diam aja. Gak usah banyak ngomong. Tapi kamu bisa dipenjara dalam waktu yang lama kalau kamu ngakuin itu. Kamu gimana sih, Yudi? Ibu diam aja. Papa, apaan sih? Gak jelas banget sih, Papa. Baik, terima kasih atas pengakuannya. Dan sekarang, saya akan bacakan putusan untuk Yudi Baskoro Naraka terhadap kejahatan-kejahatan yang sudah dia lakukan. Ya ampun, semoga Papanya Feli di penjara lama. Iya, takut banget gak sih kalau Papanya Feli cuma dihukum sebentar. Semoga hukumannya adil dan setimpal sama apa yang Papanya Feli udah lakuin. Kita doakan yang terbaik ya, Ma. Yudi, kenapa malah ngakuin sih tadi? Iya, Pak. Papa ini gimana sih, Pak? Papa bakal di penjara dalam waktu yang lama dong. Penjarakan Yudi seumur hidupnya. Jangan sampai si Yudi bisa bebas. Penjarakan seumur hidup. Dengan seluruh keterangan, bukti, dan fakta yang terungkap di persidangan, hakim dengan bulat memutuskan Yudi Baskoro Naraka akan dipenjara selama seumur hidupnya.
Dengan ini, sidang dinyatakan selesai. Terima kasih. Enggak. Yudi nggak boleh dipenjara seumur hidupnya. Siapa yang ngasih aku uang nanti? Siapa yang nanti ngurusin aku? Bapak nggak boleh dipenjara seumur hidup. Hah? Aku nggak mau hidup melarat selamanya. Akhirnya ya, Pak. Ya, Mah. Akhirnya selesai sudah semua ini. Dengan ini, gak bakal ada lagi yang ganggu keluarga aku. Put, kamu bisa hidup dengan tenang sekarang, Put. Feli gak bakal berani buat ganggu kamu lagi, Put. Ya, teman-teman. Kasian deh si Feli. Papa ini penjara seumur hidup loh sekarang. Dia sekarang bakal lebih miskin daripada kita, Bara. Iya. Feli. Mama yang gak menerima dia, Papa yang masuk penjara. Kasian sekali ya hidupnya dia sekarang. Emang udah karmanya, Ita. Yudi, gimana nih Yudi? Siapa yang ngasih uang? Siapa yang ngasih aku Yudi nanti? Ada uang, ada sumber hidup. Dia sumber uangku. Pemirsa, sidang bersejarah akhirnya resmi selesai dan Pak Yudi Baskoro Naraka, mantan pejabat tertinggi Kota Jakawarna, divonis penjara seumur hidupnya. Pak Yudi terbukti bersalah karena sudah melakukan korupsi puluhan triliun, pembunuhan berencana, dan terlibat langsung dalam pengeboman mobil dari Pak Raja Semesta. Hari ini, nama dari Pak Yudi Baskoro Naraka akan dicatat dalam sejarah sebagai salah satu pejabat tertinggi Kota Jakawarna yang sangat jahat dan tidak peduli pada rakyatnya. Dan semoga Pak Raja Semesta bisa mengembalikan kepercayaan dari masyarakat terhadap bobroknya pemerintahan Kota Jakawarna saat dipimpin oleh Pak Yudi Baskoro Naraka. Baik pemirsa, saya Indah dan saya Tika pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang. Yudi, ternyata dia benar ya. Dia mau loh mengakui kejahatan yang saya lakukan. Loyal juga ya dia. Padahal dengan dia tidak mengakui, saya tidak mungkin masuk penjara. Karena saya adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Jabatan yang saya pegang sekarang itu yang paling tinggi di negara ini. Tidak ada yang berani tidak tunduk sama saya. Tapi Raja kelihatannya senang sekali ya. Hari ini dia boleh terlihat senang, tapi tidak dengan hari esok. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, komen, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!